LG G7 sekarang harganya cuma 2 juta aja, dan di harga segitu, HP ini nggak cuma bagus buat para audiophile, tapi bagus juga buat kalian yang lagi nyari HP di harga 2 jutaan untuk second. So, langsung aja kita review LG G7 di tahun 2021. Halo guys, teman dari StefTech, dan mari kita langsung aja review LG G7. Seperti biasa, harga dan speknya dulu. Untuk harganya kalian bisa beli di kisaran harga 2 juta sampai 2,1 jutaan. Yang RAM-nya 4GB, internal storage 64GB, itu single SIM micro SD. Untuk varian gue ini varian Verizon, tapi ada juga yang varian dual SIM kalau misalnya kalian bisa nyari. Untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nm. Layar 6,1 inci WQHD display atau 1440p IPS screen dengan PPS sebesar 564. Corning Gorilla Glass 5, ada always on display, UFS 2.1 storage, ada NFC, Hi-Fi quad deck untuk headphone jack-nya, baterai sebesar 3000 mAh battery yang support fast charging sampai 18 watt, dan juga udah ada Bluetooth 5.0. Untuk desain dan display sendiri, ini bodi belakang yang pastinya terbuat dari kaca, dan frame samping sudah terbuat dari metal. Untuk one-handed usage sendiri di LG G7 ini termasuk HP yang lumayan compact. Layar cuma 6,1 inci, ini gak beda jauh dengan iPhone 11 Pro gue, yang artinya ini ngebuat one-handed usage masih lumayan nyaman dan masih lumayan usable. Untuk desain depannya sendiri, ini memang untuk HP Android sedikit ketinggalan zaman, bisa kita lihat, masih pakai notch dan juga dagunya ini masih lumayan tebal. Tapi personal sih menurut gue, at least ini masih kelihatan cukup modern. Gak kayak iPhone SE at least. Next, untuk si NFC-nya yang pastinya ada, dia itu posisinya ada di daerah logo LG. Kalau misalnya kita scan, ini untuk unit gue, scanningnya sangat-sangat bagus. Ini works every single time. Bisa kita lihat. Gak pernah nggak bekerja, jadi ini 10 dari 10 selalu bekerja. Masih sangat responsif. Di HP ini juga ada notifikasi LED yang posisinya ada di notch-nya. Itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk kecepatan fingerprint-nya ini lumayan cepat dan sangat akurat. Memang ini gak secepat HP flagship zaman sekarang yang pakai optical sensor sekalipun, tapi at least masih cukup responsif dan reliable. Nah, terus untuk si kualitas layarnya sendiri di LG G7, walau di layar IPS ini, tapi gue bisa bilang kualitasnya sudah sangat bagus. Overall masih punya detail yang super sharp dengan resolusi yang layar tinggi, jadi sangat sharp yang pastinya dengan warna yang vibrant dan juga viewing angle yang masih lumayan bagus. Layar LG G7 juga ini udah support HDR10 yang ngebikin konsumsi konten makin imersif yang pastinya. Oh ya, tadi gue lupa bilang, ini resolusinya buat kalian yang nanya, ini kan keluar dari HP atau out of the box, ini resolusinya tuh kan 1440p, tapi kalian bisa nge-adjust resolusinya sama kayak HP Samsung, tinggal ke setting terus ke display, di sini ada screen resolusi, kalian bisa adjust high di 1440p, medium, full HD, dan juga low di 720p. Jadi kalau misalnya kalian ingin nge-save baterai, kalian bisa turunin all the way ke low. Cuma memang ini untuk pemakaian outdoor, full brightness di LG G7 ini mediocre untuk kelas HP flagship. Bisa kita lihat ini di B-roll, cuacanya tuh mendung hujan gerimis sedikit. Di LG G7 ini kelihatan udah lumayan gelap. Tapi masih usable kok dalam kondisi cuaca tersebut. Tapi sayangnya gue nggak bisa garanti kalau misalnya cuacanya lagi matahari terik, yang pastinya bakal lebih sulit untuk dipakai. Dan untuk touch sensitivity-nya, di LG G7 ini sangat responsif. Bisa bersaing dengan HP kelas atas kayak Samsung, Apple, dan Google yang pastinya. Oh ya, untuk harga segitu juga ini haptic feedback-nya sangat bagus. Apalagi untuk HP second, ini menurut gue untuk harga 2 juta, HP second yang terbaik. Bukan salah satu, ini yang terbaik. Buat ngetik keyboard ini kerasa enak banget, hampir setara dengan haptic feedback-nya Apple dan Google. Terus juga ini hal-hal kecil kayak kalau misalnya kita ngetik, misal kita lagi ngetik kayak gini, terus kita delete si tulisannya, itu kerasa kayak ada susah ngejelasin, tapi kayak ada suara vibrasi, kayak ada suara kalian ngehapus gitu. Lumayan realistik. Gak cuma itu juga, kalau misalnya kita lagi ngeaktifasi switch kayak di setting, kayak nge-on off sesuatu, itu kerasa kayak ada suara kunci kebuka ketutup. Ini menurut gue fiturnya lebih kerasa realistik dan lebih kerasa imersif daripada HP Apple sekalipun. Mantap. Dan next, mari kita bahas audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas kualitas audio via headphone jack di LG G7. Ini sangat bagus banget. Yang pasti ini berkat si Hi-Fi quad deck-nya yang ada di LG G7. Overall, kualitas audionya punya bass yang sangat balance, nggak bleber, dengan suara vokal yang jernih, gak nusuk, clarity yang sangat bagus, soundset yang sangat luas, comparable banget dengan desktop quality audio,
Dan yang paling impresif dan yang paling kerasa banget kalau mau dibanding dengan HP biasa atau desktop PC, yaitu dari sisi separasi dan richness-nya instrumen. Pertama, separasi ini kerasa banget tertata, jadi bisa ngedenger beberapa instrumen lebih jelas daripada HP biasanya, dan juga suaranya ini sangat rich. Jadi suara instrumen yang gak terlalu kedengeran sebelumnya, di LG G7 ini bisa lebih kedengeran dan lebih hidup, lebih maju, tanpa nge-interfere segmen-segmen lain. In summary, audio di LG G7 yang pastinya sangat bagus di harganya. Dan gue bisa bilang lebih bagus daripada HP flagship zaman sekarang sekalipun. Ya, kecuali HP flagship LG ya yang pastinya. Oh ya, satu lagi juga, full volumenya ini juga bisa sangat keras dan customizable banget. Ini ada 70 step volume. Lebih banyak daripada HP biasanya, even lebih banyak daripada HP Sony sekalipun. Itu gua tes pakai headphone Cos Porta Pro. Di step sekitar 32 atau 33 atau sekitar 40% ini udah kerasa sangat keras. Remarkable dan sangat impresif. Dan untuk konteks speakernya ini sayangnya Hana mono, bukan stereo, tapi untuk kelas mono untungnya ini masih cukup bagus. Overall punya detail yang masih bagus dengan bass yang sangat boomy dan punchy, soundstage yang oke. Untuk kelas mono separasi instrumen yang cukup bagus. Full volumenya juga ini bisa lumayan keras dengan distorsi yang pretty much nggak ada. Pretty nice. So ya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next. Next, untuk si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia punya dua kamera. Yang kamera utama punya megapiksel sebesar 16 megapiksel f1.6 dan kamera keduanya ini ultra wide. Nice choice, LG 16 megapiksel dengan f1.9. Sedangkan kamera depan ini sayangnya lumayan mediocre, hanya 8 megapiksel aja f1.9 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p aja. Dan untuk kualitas main kameranya di LG G7 ini masih sangat bagus untungnya. Masih ada bau-bau flagshipnya dengan detail yang super sharp, warna yang natural, kontrasnya sangat bagus, dan juga dynamic range yang oke. In summary, punya gambar yang kelihatan jernih dan enak dilihat. Sama juga dengan kamera ultrawide-nya, dia masih punya detail dan temperatur warna yang gak jauh beda dengan si main kameranya. Bisa kita di B-roll, which is pretty nice. Walaupun memang fotonya itu bisa kita lihat kadang-kadang suka lebih gelap daripada kamera mainnya dan juga kadang-kadang suka lebih warm warnanya daripada si main kameranya. Tapi overall masih sangat bagus kok. Dan untuk low light fotonya juga ini cukup oke, but nothing special. Nggak seterang HP zaman sekarang yang pastinya, tapi at least gambar masih kelihatan bagus dengan noise yang minimum, detail yang masih oke, dan juga warna yang masih hidup. Foto selfie-nya juga ini masih cukup oke walaupun warnanya sedikit wash out. Tapi at least dia masih punya detail yang sharp dan juga exposure yang cukup bagus. Untuk video recording kalau misalnya kita ke kamera, ini dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps. Mantap banget, cuma sayangnya kalau misalnya kita ke 4K 60fps, dia steady recordingnya mati. Jadi untuk sampel videonya gue bakal switch aja ke 4K 30fps biar bisa nilai juga stabilisasinya. Gue bisa bilang ini kameranya sangat bagus banget di harganya. Gue bisa bilang paling bagus di harganya untuk HP second. So ya, ini dia sampelnya. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Ini udah ada stabilisasinya juga. Kita coba jalan. Oke, ini yang bikin keren yang biasanya di HP lain gak ada. Ini di kameranya juga, di viewfinder-nya dikasih tahu stabilisasinya. Jadi gue pas kayak gini tuh kerasa si viewfinder-nya stabil. So ya, ini gue bisa bilang stabilisasinya sangat bagus, masih flagship banget. Kita coba fokusin ke daun. Dan sorry ya guys kalau misalnya gue sering recordnya tuh di rumah terus karena Bandung masih PPKM. Malas keluar juga sih gara-gara masih PPKM. Kita tes dynamic range-nya. Ini cuacanya lagi hujan gerimis. Dan yang kalian bisa lihat di bawah juga gimana kualitas audionya, karena ini tuh katanya pakai stereo audio. Jadi harusnya lebih bagus sama lebih imersif. Nice. Fokusnya juga ini lumayan cepat.
Moving on ke si gaming performance-nya, dia itu pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, dan untuk gaming performance-nya di LG G7 gua tes main game Genshin Impact. Overall performance surprisingly masih cukup oke. Gue coba tes di settingan low setting dengan frame rate 60, bisa kita lihat di b-roll gameplaynya walaupun ada beberapa stuttering, tapi masih sangat playable dan layarnya juga masih responsif. Cuma memang HP-nya kalau main lebih dari 20 menitan bakal rada panas, teleman throttling, yang ngebikin jadi banyak stutter, tapi masih lumayan playable kok. Performanya juga gue bisa bilang masih lebih bagus daripada HP Snapdragon 845 lainnya kayak Surge Aquos R2, Exynos 2, atau Exynos 3 sekalipun. Cuma memang kalau misalnya dibandingin sama Exynos 2 Premium, masih lebih bagus di Exynos 2 Premium berkat ekstra RAM-nya. Kalau di sana kan kalau nggak salah 6GB, sedangkan di sini cuma 4GB. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau D4 DJ yang gue sekarang lagi suka main, di LG G7 sebenarnya nggak ada touch delay, cuma sayangnya ada sedikit audio delay. Gak separah HP Xiaomi yang pastinya, di Xiaomi kan itu parah banget, tapi ini cukup kerasa yang bikin kalau main lagu difficulty hard atau expert jadi sedikit sulit. Bisa kita lihat ini jadi sering nge-hit note dengan skor grade, bukan perfect. Tapi at least masih cukup playable dibanding Xiaomi yang pretty much unplayable menurut gue. Dan untuk si UI experience-nya ini pakai LG UI, yang personalnya ngingetin gue sama One UI ya, cuma kerasa lebih cartoonish. Dan overall seperti yang kalian tahu, ini gue lebih prefer stock Android, jadi gue kurang suka OS-nya LG. Tapi ya untuk si OS sendiri atau si Android version sendiri, maksud gue, kalau misalnya kita ke setting dan ke sistem, sayangnya ini LG memang gak terlalu bagus untuk software update-nya, dan di LG G7 untuk yang versi Verizon sayangnya masih di Android 9 Pie. Dan untuk day-to-day usage-nya di LG G7 masih cukup oke. Multitasking masih responsif, launching aplikasi masih lumayan cepat, dan juga navigasi aplikasi lumayan responsif walau memang performanya udah nggak kayak HP flagship, lebih kayak HP mid-range. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, karena ini HP flagship, ini nggak usah ditanyakan lagi, dia sudah support Wi-Fi L1 dan juga sudah support HDR. So yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya sendiri. Untuk baterainya dia 3000 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 18 watt, terus juga udah ada wireless charging. Untuk ketahanan baterainya di LG G7 gue bisa bilang ini cukup oke lah untuk umurnya. Masih bisa bertahan 1 hari penuh dengan pemakaian enteng dan nonton YouTube aja. SOT-nya sendiri ini gue bisa dapat, bisa kita lihat sekitar 5 jam 31 menit atau 5,5 jam dengan phone idle atau idle-nya tuh sekitar 16 jam, jadi sekitar 1 harian. Ya lebih bagus daripada XZ1, XZ2, dan XZ3 dan setara dengan XZ2 Premium, which is still pretty impressive untuk umur dan kapasitas baterai yang mini. Untuk charging speed-nya sendiri ini gue ngecas pakai charger 18 watt, ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit. Jadi lebih cepat daripada HP-HP second lainnya di harga yang sama. Very nice. Dan untuk konklusinya guys, cuma segitu aja videonya. Menurut gue LG G7 untuk harga 2 juta ini memang bener-bener worth it banget sih. Gue lebih rekomen LG G7 dibanding XZ2 dan bisa jadi pilihan lain selain XZ3 atau XZ2P sekalipun yang lebih baik. Terutama buat para audiophile nih, di harga 2 juta dapat kualitas quad deck yang fenomenal banget kayak gini, bener-bener worth it banget. Even buat HP MP3 player sekalipun, ini lumayan worth it. Cuma ada satu kelemahan besar dari LG G7, yang HP second lainnya itu lebih unggul, yaitu dari si unit second-nya sendiri. Experience gue ngeliat review-review HP LG, gak cuma LG G7, HP LG lainnya di Tokopedia atau di e-commerce lainnya, in general kebanyakan banyak banget yang komplain kayak backdoor-nya tuh udah diganti, mesinnya udah diganti, terus mesinnya diganti dan coolingnya tuh nggak ditambah, jadi HP cepet panas, dan juga hal-hal lainnya. Ya komplainan tersebut ini jauh lebih banyak daripada HP second lainnya kayak HP Sony atau HP Sharp. At least itu experience gue ngeliat review-reviewnya. Jadi ya, overall kalau misalnya kalian ingin beli LG G7, yang sebenarnya gue sangat rekomend banget untuk HP second, kalian harus bener-bener hati-hati. Kalau bisa, mending beli ke seller yang dia itu ngejual sebagai pemakaian pribadi, daripada toko besar kayak unit gue ini. Ini unit gue tuh dari pemakaian pribadi, makanya dapat kondisi yang sangat bagus. Gue bisa bilang bakal lebih worth it dan lebih bagus unitnya daripada beli di toko besar kayak B-Store. Jadi seperti biasa, untuk link pembeliannya gue bakal taruh aja pembelian search bar, jadi nge-search LG G7 di Tokopedia dan Shopee, jadi kalian bisa nyari sendiri. Karena unit pemakaian pribadi itu nggak selalu ada. So ya, kalau mau itu ada di deskripsi. Dan seperti biasa juga, kalau misalnya kalian ingin wallpaper Raiden Shogun, gue udah taruh di deskripsi juga. So, cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.